Bank Dunia menyoroti perkembangan utang negara-negara berkembang. Biaya utang yang melonjak berpotensi memicu terjadinya krisis di banyak negara. Bank Dunia pun mengungkapkan ada sejumlah faktor yang meningkatkan kerentanan utang di negara berkembang. Lantas bagaimana dengan kondisi utang Indonesia? Apakah masih dalam kategori aman? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Bank Dunia beri lampu kuning utang negara berkembang. Tingkat utang dunia tampaknya telah kembali ke tren kenaikan historisnya. Pada tahun 2022, tingkat utang dunia turun 10% dari PDB dan mencapai 238% dari PDB. Meskipun utang global kembali mencatatkan penurunan signifikan pada tahun 2022, namun angka tersebut masih saja tetap tinggi dan juga keberlanjutan utang masih menjadi perhatian. Berdasarkan Global Debt Monitor, tingkat utang dunia di tahun 2022 mencapai 235 miliar dolar atau lebih tinggi dari level pada tahun 2021 yaitu 200 miliar dolar. Sementara itu menurut Bank Dunia, negara-negara berkembang mengeluarkan dana sebesar 443,5 miliar dolar atau sekitar 6.800 triliun rupiah untuk melunasi utang publik dan jaminan publik mereka pada 2022. Nah, pembayaran utang tersebut termasuk pokok dan juga bunga yang meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya di semua negara berkembang. Hal ini terjadi padahal di era suku bunga tinggi menghantam dunia. Hal ini terjadi imbas pandemi hingga ketegangan geopolitik yang justru mendorong inflasi tinggi. Tidak hanya suku bunga acuan, penguatan dolar Amerika Serikat ini juga menambah kesulitan negara-negara berkembang dan berpendapatan menengah ke bawah sehingga membuat kesulitan dalam melakukan pembayaran. Dalam situasi seperti ini, kenaikan suku bunga lebih lanjut atau penurunan tajam pendapatan ekspor dapat membuat negara-negara berkembang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Ketika biaya pembayaran utang meningkat, maka pilihan pembayaran baru bagi negara-negara berkembang pun ini berkurang. Pada 2022 saja, komitmen pinjaman eksternal baru kepada entitas publik dan entitas yang dijamin publik di negara-negara tersebut turun hingga 23%. Menjadi 371 miliar dolar atau sekitar 5.700 triliun rupiah yang terendah dalam satu dekade terakhir. Restrukturisasi utang-utang juga menjadi lebih sulit dengan munculnya pemberi pinjaman negara baru, terutama China, serta semakin banyaknya kreditor swasta. Kreditor swasta sebagian besar abstain dari negara-negara berkembang dan menerima pembayaran pokok sebesar 185 miliar atau sekitar 2.863 triliun rupiah. Nah, jumlah ini lebih banyak daripada yang mereka berikan dalam bentuk pinjaman. Hal ini menandai pertama kalinya sejak 2015 kreditor swasta menerima lebih banyak dana daripada yang mereka masukkan ke negara-negara berkembang. Kemudian obligasi baru yang diterbitkan oleh negara-negara berkembang di pasar internasional pun ini turun lebih dari setengahnya pada 2021 hingga 2022 dan penerbitan surat utang negara-negara berpendapatan rendah ini turun bahkan lebih dari 3/4-nya. Dalam laporan utang internasional, Bank Dunia mengingatkan bahwa situasi tersebut ini berisiko terjadinya krisis dan memicu stagnansi ekonomi. Pasalnya, karena meningkatnya pembayaran utang ini malah membuat negara-negara berkembang mengalihkan atau justru menggeser kebutuhan penting seperti kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan. Salah satu negara yang menjadi sorotan dengan tingkat utangnya yang tinggi dibandingkan PDB-nya adalah China. Sebagai informasi, pertumbuhan China 4 dekade silam ini telah banyak dipengaruhi oleh utang. Pada tahun 2022, pembiayaan utang terhadap PDB China menyumbang 343,9%. Pada tahun 2022, rasio utang secara keseluruhan terhadap PDB China ini berada di angka 77%. Nah, secara rinci utang pemerintah lokal sekitar 12,6 triliun dolar, sementara total utang luar negeri China pada 2022 tercatat sebanyak 2.388,74 miliar dolar atau sekitar 37.025 triliun rupiah. Jumlah ini bahkan 6 kali lipat lebih banyak dari utang luar negeri Indonesia. Bisa dibayangkan betapa banyaknya. Nah, namun China pun saat ini tengah mengurangi porsinya di utang Amerika Serikat, di mana per September 2023 utang luar negeri China di Amerika Serikat ini mencapai 778 miliar dolar atau turun lebih rendah dari posisi September 2022 yang sebanyak
901,7 miliar dolar. Lalu bagaimana nih dengan kondisi utang Indonesia? Kita akan cek di slide berikutnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang Indonesia hingga akhir November 2023 sebesar 8.041,01 triliun rupiah dengan rasio utang terhadap PDB yaitu mencapai 38,11%. Jumlah ini sebetulnya tertinggi ya sepanjang sejarah. Nah, realisasi utang Indonesia ini bahkan naik 90,49 triliun rupiah secara mantuman atau dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 7.950,52 triliun rupiah. Dari segi rasio terhadap PDB ini juga naik dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 37,95%. Meski kenaikan ini patut menjadi concern, namun baik secara nominal maupun rasio sebetulnya masih terbilang relatif aman. Pasalnya pemerintah memastikan rasio ini masih jauh dari ketetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB. Selain itu, rasio ini juga masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah periode 2023 hingga 2026 di kisaran 40%. Dari segi rasio utang pun sebetulnya utang pemerintah Indonesia tergolong rendah di ASEAN dan terendah ketiga di kelompok G20. Secara rinci kalau kita lihat di sini utang terdiri dari surat berharga negara atau SBN sebesar 7.124,9 triliun, meliputi domestik yang sebesar 5.725,25 triliun yang merupakan porsi terbesar. Dan sisanya adalah valuta asing atau falas sebanyak 1.372,7 triliun rupiah. Ada pinjaman sebanyak 916,03 triliun rupiah dengan porsi terbesar dari luar negeri yaitu 886 triliun rupiah. Ya, kendati rasio utang Indonesia masih di batas aman, namun pemerintah harus tetap waspada dengan laju kenaikan utang untuk jangka menengah panjang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi akhir-akhir ini.